terkait dengan kisah nyata di kita khususnya Indonesia ini. Sejuk sekali Umi sampaikan tentang inti ajaran Muslim di sini ya. Tetapi kalau saya lihat implementasinya, misalkan kerusuhan-kerusuhan ini kok banyak sekali yang bersorban itu kok mengatasnamakan Muslim memimpin sebuah kelompok dalam beradorasi, entah bagus tujuannya atau tidak kita tidak tahu, tapi yang jelas membuat sebuah keributan ataupun kelompok bersorban itu kok ngajak bubarkan gereja dan lain. Bagaimana pandangan Umi terkait? Bagus nih pertanyaannya nih, saya keren nih, walaupun sebenarnya bahasan kita itu bukan perilaku tapi lebih ke ajaran, tapi nggak apa-apa, saya coba untuk jawab. Tapi saya mute ya Pak ya, sambil Bapak sambil makan mungkin kali ya. Jadi begini Pak, kita tidak bisa menilai suatu agama dengan melihat perilaku umat beragama, karena di setiap agama itu biawak-biawaknya, para penjahat-penjahatnya ada. Nah, kalau coba kita membandingkan, tentulah orang Katolik yang akan lebih sedih apabila mengingat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. Hilman, biar bisa seperti Uni, belajarnya di mana Uni? Nggak apa-apa, saya ajarin kalau mau jadi murid saya boleh. Nah, ini Pak Petrus ringan nih, Masya Allah, Pak Petrus baru kenal kita nih sama Pak Petrus. Gimana Pak? Kabar suaranya nggak kedengeran Pak. Orang Katolik tuh rata-rata banyak yang santun-santun ya teman-teman ya. Hai Malaysia, suara Bapak hilang Pak. Kok saya yang bermasalah ya? Kalian dengar suara Pak Petrus nggak guys? Guys, teman-teman dengar suara Pak Petrus nggak? Dengar nggak? Kok hilang ya Pak ya? Bapak belum dibuka mic-nya Pak. Belum dibuka mic-nya Pak Halo, bisa ya dengar? Pak, bisa. Gimana silakan. Ya kalau saya pribadi sih, Umi ini baik dalam artian profesional ya untuk mengelola sebuah akun. Jujur aja aku semua akun yang pernah aku jelajahi, khususnya yang dari Muslim, inilah yang paling sejuk aku masuk. Yang lainnya tidak bisa aku bertahan. Nah itu. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa mempertahankan sikap adil saya ya Pak. Soalnya saya tuh Pak, kalau misalkannya Bapak aja diserang orang Islam di sini Pak, saya orangnya gampang marah Pak. Karena di sini kita dilihat publik, masa ada orang yang menyerang orang lain saya biarkan? Tidak mungkin gitu loh. Kenapa? Kita punya hak yang sama gitu loh. Itu kan urusannya mereka, dan kita yang diserang juga itu kan kita punya hati sendiri, nggak usah terpancing tuh dengan serangan yang gitu. Ya itulah sih kekurangan saya di situ Pak. Saya kalau ada orang di room saya ini bersikap semena-mena Pak, saya hajar Pak. Oh ya, aku ini cuma mau tanya aja Mi, bagaimana pandangan Umi terkait dengan kisah nyata di kita khususnya Indonesia ini? Sejuk sekali Umi sampaikan tentang inti ajaran Muslim di sini ya. Tetapi kalau saya lihat implementasinya, misalkan kerusuhan-kerusuhan ini kok banyak sekali yang bersorban itu kok mengatasnamakan Muslim memimpin sebuah kelompok
dalam beradorasi, entah bagus tujuannya atau tidak kita tidak tahu, tapi yang jelas membuat sebuah keributan ataupun kelompok bersorban itu kok ngajak bubarkan gereja dan lain. Bagaimana pandangan Umi terkait? Bagus nih pertanyaannya nih, saya keren ya, walaupun sebenarnya bahasan kita itu bukan perilaku tapi lebih ke ajaran, tapi nggak apa-apa, saya coba untuk jawab. Tapi saya mute ya Pak ya, sambil Bapak sambil makan mungkin kali ya. Jadi begini Pak, kita tidak bisa menilai suatu agama dengan melihat perilaku umat beragama, karena di setiap agama itu biawak-biawaknya, para penjahat-penjahatnya ada. Nah, kalau coba kita membandingkan, tentulah orang Katolik yang akan lebih sedih apabila mengingat masa lalu kelamnya orang-orang yang mengatasnamakan Katolik tapi malah berbuat sikap yang tidak bagus, bahkan bertahan ratusan tahun tuh. Nah, kita bisa menduga begini Pak, dugaan itu bisa saja begini. Kalau dari pihak Kristen menduga orang yang bersorban itu adalah orang Islam asli yang betul-betul paham kitabnya, itu dugaan orang Kristen. Tapi saya bisa menduga, cara saya menduga begini Pak, cara menghancurkan Islam itu sudah tak bisa lagi dari luar. Maka cara tercepat menghancurkan Islam itu adalah dengan adanya orang-orang yang menyusup ke dalam Islam, lalu menyamar seperti Islam, lalu membuat perilaku-perilaku buruk dan mengklaim itu sebagai Islam. Contoh seperti yang dilakukan Abu Janda. Abu Janda itu dia memang mengaku Islam, tapi sebenarnya dia sedang men-trigger orang Islam untuk marah dan murka, nanti baru memframing hasil kemarahan itu. Dan itu terjadi berpuluh-puluh tahun Pak. Itu terjadi seperti yang dilakukan Snok Horgonye. Snok Horgonye itu dulu dianggap sebagai orang Aceh, itu orang Islam Pak, orang Aceh. Dan gara-gara Snok Horgonye itu diterima di kalangan umat Islam karena dia mengaku Islam, akhirnya dia menjual rahasia Aceh kepada Belanda, sehingga Aceh akhirnya kalah sama Belanda. Nah, jadi apakah bisa kita pastikan orang-orang yang bersorban itu betul-betul Islam sesuai dengan mengikuti ajaran? Maka kita minta bukti kepada mereka. Ketika mereka ngebom gereja, ketika mereka mencoba untuk memusuhi orang Kristen, adakah dalil perintahnya di Quran dan hadis? Kalau tidak ada, maka mereka mengaku Islam tapi tidak menginterpretasikan agama Islam, sesungguhnya tidak mengimplementasikan agama Islam. Kenapa? Karena mereka tidak disupport oleh dalil-dalil dalam Quran. Contoh, seandainya ada Pak dalil untuk menzolimi orang Kristen, Pak, saya orang pertama yang akan melakukan itu Pak. Kenapa? Saya benci kali sama orang-orang Kristen yang di koma. Saya suka sekali menghujat Nabi saya. Seandainya ada perintah zolimilah oten, saya duluan Pak, karena saya sudah banyak ilmu pengetahuan untuk membuat kalian itu sangat hancur lebur dengan sejarah agama kalian yang saya pelajari. Tapi karena agama saya mengajarkan kepada saya, rifa, bersikap adillah kepada non muslim. Barang siapa, apa kata Nabi saya terbayang Pak, saya belum pernah lihat wajah Nabi saya Pak, tapi saya seolah bergetar Pak mendengarkan lisan beliau apabila saya berhadapan di depan beliau. Apa kata beliau? Barang siapa yang bersikap tidak adil kepada kafir zimmi, aku akan berperkara dengannya di yaumil hisab. Merinding Pak bulu kuduk saya mau berbuat, saya pengen kali Pak si Rasmi itu saya ambil rambutnya Pak, saya putar-putar gini Pak ya, kalau mengikuti hawa nafsu ya Pak. Rasmi itu Pak penghujat agama Islam ya Pak, saya ambil rambutnya yang keriting, saya putar-putar, saya campak ke dalam laut. Atau si Edis TV itu Pak, pengen rasanya Pak saya santet dari sini ya Pak, saya santet bikin perutnya buncit, saya meledak. Tapi tidak mungkin itu saya lakukan karena agama saya mengajarkan itu tidak boleh. Apa kata Nabi saya? La taghdab walakal jannah. Agama saya membuat saya untuk tidak bertindak melampaui batas kalau mengikuti hawa nafsu Pak. Kenapa? Agama saya mengajarkan saya untuk bersikap adil. Bagaimana cara saya bersikap adil? Biawak saya ludahi. Orang baik kayak Bapak saya hargai, saya hormati, saya jawab pertanyaannya sesuai dengan yang saya tahu. Nggak juga berlebihan Pak, nggak perlu juga saya sangat yang baik Bapak, nggak perlu juga lebay, biasa aja gitu. Bagaimana dengan orang yang bersorban? Pak, dulu Pak, sebelum muncul yang namanya isu-isu global tentang teroris dan Islamfobia Pak, sudah ada yang namanya tuduhan kepada orang Islam dengan sebutan Saracen Pak, dari Sarakenoi. Sebenarnya Saracen ini adalah upaya orang Yunani menghinakan Bapak gereja, menghinakan Islam dengan mengalihkan makna Saracen sebagai orang barbar. Padahal arti Sarakenoi ini artinya tidak memiliki sarai, bukan keturunan sarai. Jadi Pak, framing atau penggambaran negatif terhadap agama Islam ini sudah dilakukan berabad-abad lalu, ratusan tahun lalu, yaitu tepatnya di abad ke-7 Pak. Siapa yang melakukan itu? Namanya adalah Santo Johannes Damaskus.
Dia mengajarkan kepada gerejanya bahwa Nabi Muhammad itu nabi palsu. Orang yang ini mengajarkan keajaran yang tidak benar. Itu framing. Coba perhatikan. Pernah tidak Bapak dengarkan dalam Al-Quran dan hadis ulama kami mengatakan Kristen itu biadab? Jangankan mengatakan Kristen biadab, kata Kristen aja ndak ada loh Pak di dalam agama kami. Yang ada itu adalah ahli kitab, Nasrani, dan Yahudi. Apa kata Allah tentang Nasrani? Memang dikatakan walan taradha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, kata Allah. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan benar ridho kepada kalian sebelum kalian mengikuti mereka. Mau nggak mau kalian bilang itu sebuah penghinaan, memang faktanya mana ada mungkin kalian ridho kepada kami kalau kami tidak berkristen. Artinya apa yang Allah katakan itu tidak pernah suruh habisi. Nah, ada konteks ayat, perangilah orang kafir sampai mereka beriman. Itu konteks ayat ketika kita diperangi orang kufar. Nggak mungkin kami disuruh ketika kami diperangi, kata Nabi kami, ketika diperangi cium kudus. Nggak mungkin lah Pak. Ketika diperangi tampar pipi kiri kasihkan, nggak mungkin. Itu pasti disuruh kami. Bahkan nggak disuruh langsung putuskan kepala loh, pukul tengkuk sama jari itu. Boleh kami pukul tuh. Kenapa? Tindakan sebelum menghabisi nyawa orang harus ada dulu pukulan yang lain dulu, sampai dia tobat dulu. Sudah dikalahkan dia, mengalah dia, tidak boleh melampaui batas. Bahkan Pak, kayak mana kami disuruh mengelola emosi Pak? Saya lagi pegang pedang, lagi cia sama Belanda. Apa Nabi saya bilang, oh iya nggak boleh berlebihan ya. Kalau Belandanya udah ngalah, kita nggak boleh hantam. Kalau saya Pak, kalau saya ngikutin hawa nafsu nih Pak ya, kalau nggak ada agama saya membatasi saya nih Pak, berantem saya sama Belanda ya kan, sudah babak belur dia depan saya pijai kepalanya, kau udah masuk ke negaraku, pijai, ku kentutin lagi dia Pak, udah ku kentutin dia, ku ambil tai ayam, ku leket lagi ke mukanya Pak, ku benam-benamkan lagi, ku kuliti lagi Pak, habis itu kasih jeruk nipis Pak. Kalau ngikutin hawa nafsu. Tapi agama saya melarang itu. Kata Nabi saya, jangan melampaui batas. Kalau mereka sudah angkat bendera putih, adakan perdamaian. Mana mungkin Pak seorang nabi yang dituduh Pak jahat begini ajarannya Pak. Ketika kita lagi mau murka, mau mengamuk saya, diajarkan dia, la takhdab walakal jannah, janganlah marah, surga bagimu. Kalau saya ndak ada agama ini Pak, ndak ada saya baca ayat-ayat ini Pak, udah habis ini Pak orang Kristen yang jahat-jahat ini di koma saya, udah saya ludahi mama moyang bapak moyangnya. Tapi nggak boleh di agama saya. Saya yang brutal ini Pak, sejatinya saya brutal loh Pak. Bapak kalau nggak tahu saya brutal orangnya Pak. Saya yang brutal ini Pak, yang suka manjat-manjat tembok, ngacang-ngacang sampah, terpaksa menahan diri karena ajaran Islam. Astagfirullahaladzim. Nabiku bilang la takhdub walakal jannah. Maka Islam merubah saya yang tadinya brutal menjadi profesional. Ini Pak. Jadi kalau Bapak lihat orang bersorban, saya nggak percaya di Islam. Saya harus buktikan dulu Islamnya dia. Saya mau tahu dulu, apakah perbuatannya itu ada legitimasi ayatnya. Oh bisa jadi mungkin dia ada. Oh mungkin dia kurang paham. Mari kita lihat, belajar sampai di mana dia. Inilah Nabi saya Muhammad ibnu Abdullah yang dituduh pedofil sama Kristen, dituduh cabul, na'udzubillah min dzalik Pak. Orang seperti ini yang ngajarin saya supaya rifa la takhdab walakal jannah, janganlah marah, surga bagimu. Masa dia orang jahat? Tapi kalau di Kristen maaf di abad ke-7 Yohanes Damaskus dikata-katainya Nabi saya. Apa pernah Nabi Muhammad ngata-ngatai Yesus sama Paulus? Nyebut nama Paulus saja Nabi Muhammad nggak pernah. Ngata-ngatain Yesus enggak, bahkan dipuji bagaimana Isa Al-Masih itu adalah seorang Rasulullah. Ibundanya Isa Al-Masih itu yang dihormati oleh orang Katolik, bahkan namanya ada dalam surah kami, surah Maryam. Ngerti Pak, merinding Pak kalau kita bahas surah Maryam Pak. Bagaimana seorang Maryam itu Allah perlihatkan, Allah ceritakan kepada kami bahwa ketika dia dihujat sama seluruh orang Yahudi, dituduh berzina Pak, diutus kepadanya malaikat Jibril Pak untuk membuat dia mulia. Seorang perempuan Pak lagi hamil bawa seorang nabi loh. Siapa yang mendampinginya? Malaikat Jibril.
kurang mulia apa di hadapan kami itu? Ada seperti ini teman-teman Kristen diajarkan di gereja. Ayolah jangan kita hujat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Diajarkan untuk mengatakan Muhammad nabi palsu, Muhammad nabi palsu. Kebencian ditanamkan, kebencian ditanamkan. Setiap hari kami mendengarkan nabi kami dihujat. Saya yang salah, nabi saya yang dihujat. Saya yang membuat mereka tersakiti dengan diksi konsekuensi logik saya, nabiku yang dihujat. Heran saya dengan teman-teman Kristen ini, Pak. Seandainya saya punya kekuatan menyantet dari jauh, udah banyak yang mati kusantet karena Allah tahu saya akan begitu, makanya Allah tidak kasih saya kekuatan menyantet. Itu. Silakan, Pak. Nggak, suaranya dibuka aja, Pak. Mute lagi. Ya, luar biasa kok itu, Bu. Luar biasa. Maksud saya itu, padahal kan kitab sama, terus kita di Indonesia kan memang mayoritas Muslim. Nah, tindakan-tindakan seperti unintoleransi itu ya, maksud saya bagaimana langkah dari teman seperti misalnya pimpinan Muhammadiyah ataupun NU untuk meredam itu kalau itu memang sesuatu yang tidak pas. Karena begini loh, maksud saya mungkin banyak orang yang sudah mendengar berita, agama Islam itu agama damai, tapi prakteknya gitu, jadi orang yang tadinya tertarik mungkin masuk Islam kembali di hal seperti itu. Kalau memang bukan ajaran, lalu kenapa bisa bertindak seperti itu? Nah, itu maksud saya. Enggak, sah-sah saja Pak setiap orang itu menilai, tapi berbahaya kalau misalnya Bapak dan teman-teman Kristen itu Masya Allah, terima kasih ya, Pak disiram duit, disiram piti kita Pak. Jadi gini Pak, makasih, semoga kembali berkah kepada saudaraku yang telah mensupport dengan itunya, siraman-siraman uang rohaninya ya. Gini Pak, sangat berbahaya bagi teman-teman Kristen. Ini saya bilang Kristen ya, ketika menilai agama Islam dari perbuatan perilaku umat beragamanya. Kenapa? Kalau kita membuka, karena kalau kita membuka perbandingan kelakuan jahat antara penganut agama Kristen dan penganut agama Islam, saya akan mampu membuktikan justru yang paling banyak berbuat kejahatan sejak semula awal Kristen muncul sampai detik ini justru agamanya Kristen, dan itu dirumuskan oleh Profesor Juan Cole ya. Profesor Juan Cole sendiri seorang peneliti sejarah, itu menunjukkan bahwa pembunuhan menghabisi nyawa karena agama itu justru lebih banyak dilakukan oleh orang yang beragama Kristen. Dan peristiwa-peristiwa besar yang direkod dalam sejarah kita bisa sebutkan one by one, seperti peristiwa Perang Salib. Itu adalah amanat dari Paus Urbanus II untuk menghimbau orang Eropa agar menyerang manusia-manusia di Yerusalem yang sudah damai sekitar 400 tahun di bawah kekhalifahan. Ya, itu fakta. Perang Salib itu adalah perang terkeji yang bahkan tidak ada aspek manusiawinya yang bisa kita dapat dari situ karena semua brutal. Yang kedua, Inkuisisi Gereja Katolik itu terjadi 500 tahun, di mana orang-orang Katolik secara legitimasi di gerejanya bahkan punya lembaga hukum untuk membuat orang agar kembali ke Katolik secara dogmatis, dan kemudian menyiksa dengan cara terbaik penyiksaannya. Penyiksaan yang paling keji yang diadakan di muka bumi itu ditemukan di Gereja Katolik. Saya tidak tahu kalau ini bukan agama, kok bisa mayoritas dan dibenarkan oleh lembaga gereja. Ini baru pertanyaan. Di mana orang yang berbeda, Bapak tahu penghabisan genosida kepada kaum Katarian dilakukan oleh orang Kristen. Kemudian belum lagi kolonialisme, di mana ada dua dokumen Katolik ya, ada namanya dokumen Dum Diversas. Dokumen Dum Diversas ini adalah dokumen bula kepausan yang melegitimasi Raja Alfonso kelima dari Paus Nikolas kelima, yang melegitimasi Raja Alfonso untuk memperbudak orang Islam secara abadi selama-lamanya. Nama bula kepausannya adalah Dum Diversas. Ada salah satu lagi nama bula kepausan, namanya adalah bula Doctrine Discovery ya, penemuan baru bula kepausan itu, bahwa ternyata Portugal dan Spanyol itu berdasarkan amanat dari Paus membagi wilayah timur dan barat untuk dikuasai dan dijajah dan dipakai untuk kepentingan Katolik dan Kristen. Itu sampai makanya para penjajah datang ke Indonesia membawa agama. Belum lagi genosida yang terjadi di Kanada, suku
Indian yang diambil oleh pihak gereja Katolik lalu diasimilasi paksa. Anak-anak kecilnya diculik kemudian dibawa ke sebuah asrama yang dikelola Katolik, kemudian ditemukan beberapa puluh ratus tahun kemudian mati mengenaskan tanpa nama. Tahun 2013 ditemukan jenazah-jenazahnya. Belum lagi kemudian menghilangnya suku aborigin dari Australia karena digenosid sama orang-orang yang beragama Kristen karena ini menanamkan agama dan doktrin mereka. Bayangkan bagaimana perbudakan di Afrika. Apa kata salah seorang presiden Kenya berkata, when missionaries arrive, we had a land, they have a Bible. When they teach us to pray with closed eyes, when we open them, we have a Bible, they have our land. Bagaimana Presiden Kenya, orang-orang Kenya mengatakan bahwa kutipan-kutipan fenomenal ini, ketika misionaris datang, kami punya tanah, mereka punya Bible. Ketika kami diajarkan berdoa menggunakan Bible sambil tutup mata, pas kami buka mata kami, ternyata tanah kami sudah berpindah tangan kepada mereka, kami pegang Bible. Pak, kalau kita bahas kejahatan orang-orang beragama, Pak, Katolik dan Protestan harusnya maaf, tak berani membahas ini karena justru yang paling banyak itu kejahatan dari orang Katolik Protestan. Ketika Martin Luther, Zwingli dan John Calvin di abad ke-16 mendeklarasikan 95 tesis yang dibantah dari Katolik, Bapak pikir muncul baik-baik saja? Tidak, Pak. Justru setelah munculnya Protestan, 6 juta jiwa Yahudi metong, diapakan? Dihabisi oleh Hitler dan kawan-kawan dari kalangan Nazi yang pada waktu itu agamanya Protestan. Apakah dia tidak terpengaruh oleh agama? Martin Luther membuat buku. Ya, saya jelaskan dulu. Martin Luther membuatkan sebuah buku yang berjudul The Jews and the Liar, yang mengatakan bahwa umat Yahudi bukan lagi pilihan Tuhan tapi pilihan iblis yang mempengaruhi orang Kristen pada waktu itu di Jerman membenci orang Yahudi. Dan Bapak tahu kemana Yahudi hantu belau ini minta tolong? Mereka minta tolong kepada Muslim yang ada di sebuah daerah, Muslim Polandia. Ya, orang-orang Yahudi Polandia pergi ke daerah Muslim di mana di situ orang Islam berbohong untuk menyelamatkan mereka dengan mengatakan Yahudi ini adalah orang Islam. Berbohong dalam 3 hal justru menyelamatkan orang Yahudi dari kejaran anak-anak Yesus. 6 juta jiwa orang mati pada peristiwa Holocaust. Apakah itu Islam yang membunuh? Jadi kalau kita bicara kejahatan orang-orang beragama mengatasnamakan agama dan bahkan dia bawa dalilnya, itu justru dilakukan saudara saya Katolik dan Protestan. Anabaptis dihabisi, seperti Michael Severus ditenggelamkan, Pak. Ada yang dibakar, kaum Katarian karena mereka tidak sepakat dengan dogma Kristen mainstream, dihabisi etnisnya. Perempuan 400 tahun lamanya dikejar, diburu hanya karena ada tanda hitam di badannya, diinkuisisi mereka di gereja-gereja, diadili oleh pastor dan pendeta, dibakar kemudian, digantung kemudian atas nama agama karena ada dalam kitab Ulangan, jangan biarkan penyihir itu hidup. Apakah ini tidak bisa dikatakan kejahatan atas nama agama? Astagfirullah. Lalu kalian bandingkan dengan bom Bali, kalian bandingkan dengan ustadz-ustadz yang mendirikan gereja yang tidak terjadi durasi 100, 200, 300 tahun. 70 tahun kita merdeka, gempar baru tahun 2026 ternyata ada pesantren guru kiainya mencabuli 50 orang, kaget. Tapi kalian lupa 200.000 di Jerman, 200.000 di Perancis, 200.000 di Spanyol korban perempuan anak kecil ditusbol oleh pendeta dan pastor gereja Katolik, merata di seluruh wilayah. Nggak mampu dibandingkan kalau kejahatan umat beragama antara Islam dan Kristen. Saya nggak mampu mempermalukan agama Kristen dan Katolik, tapi sudah saya lakukan barusan. Bukan berarti saya ingin mempermalukan, hanya ingin menunjukkan ke Bapak bahwa saya menguasai literasi terkait tentang kejahatan umat beragama, bukan ingin mempermalukan kalian. Tidak, saya tahu Katolik ini adalah orang belajar. Orang Katolik ini hebatnya teman-teman, saya akui ya, orang Katolik ini teman-teman, setelah mereka tahu masa lalu gereja mereka tuh berusaha memperbaikinya teman-teman. Makanya kalau kalian lihat sekarang itu Katolik itu cenderung lebih adem kepada Islam. Kenapa? Karena mereka tahu dulu masa lalunya sangat kejam kepada orang Islam. Inkuisisi Spanyol,
Kenapa sekarang mereka itu sangat tidak terlalu kejam kepada Protestan? Karena dulu mereka kejam kepada orang Protestan. Itu kenapa orang Katolik sekarang kita bisa katakan lumayan. Tapi saya tidak menjamin kalau Katolik menjadi otoritas lagi hal itu tidak terulang, karena ada sebuah pernyataan, history will repeat itself. Jadi gitu Pak, Bapakku ya. Jadi kita tidak bisa Pak menguji kebenaran sebuah agama itu dari perbuatan jahat penganut agamanya, karena nanti saya malah banyak data gitu. Silakan Bapak. Ya luar biasa ya. Ya itu sih maksud saya tadi, supaya kita punya agama itu kan tetap sejuk sebagai agama Islam, agama damai, supaya orang lebih banyak masuk, maksud saya gitu. Itu tanggung jawab kita bersama Pak. Tanggung jawab kita bersama adalah, saya sudah selalu teriak ya, walaupun mungkin bukan sering ya. Saya ini kan kapasitasnya dialektika Pak. Saya bilang juga dengan teman-teman muslim di bawah, saudaraku yang muslim, supportlah saya dakwah, bukan hanya dengan memberikan gift. Iya, diberikan gift itu siapa sih yang nggak senang? Saya senang. Tapi ada hal yang terbaik yang bisa kalian lakukan ketika saya berdakwah dalam dialektika lintas iman. Jangan typing jahat. Maksudnya gini, jangan hujat Yesus, jangan sengaja hujat kekristenan. Kalau tidak ada dasarnya, jangan kalian ungkapkan itu. Kalau bukan untuk mereaksi, jangan sampaikan itu. Hargai mereka yang baik dan adil lah. Maksudnya gini, saya juga nggak mau mereka di bawah ini, kalau Bapak tidak menghujat, mereka menghujat, saya tidak terima itu. Bahkan saya tidak terima kalau ada akun-akun Islam mengaku Islam. Saya sangat lebih murka kepada orang Islam ketimbang orang kafir ya, yang menghujat Yesus. Kenapa? Karena mereka saudara saya. Jadi kalau ada tiba-tiba di bawah ini ada orang Islam tapi langsung menghujat Yesus, itu bertentangan dengan ajaran agama saya. Nah makanya saya himbau juga saudaraku yang Islam, mari sama-sama kita tunjukkan bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena rata-rata saudara-saudara kita di luar Islam itu menilai Islam itu dari perbuatan kita. Ekspektasi mereka terlalu tinggi, bahwa mereka pikir kalau orang itu berislam maka umat Islam itu pasti baik. Makanya mereka kaget kalau kita berbuat jahat. Tapi kenapa mereka itu kayak biasa aja di gereja terjadi begitu? Ya karena mereka sudah tahu, ya biasa aja lah, karena udah sering. Itu psikologi loh guys. Makanya umat Islam, saudaraku yang kucintai karena Allah, karena Anda ini adalah orang-orang yang dalam stigma saudara kita Kristen sebenarnya adalah orang baik, pertahankan dan perjuangkan kebaikan itu. Jangan sampai dirusak agama kita karena perbuatan kita. Saya juga jaga-jaga nih Pak sikap, walaupun saya sebenarnya Pak, kalau Bapak tahu, kalau boleh Bapak tahu aslinya saya Pak, aslinya saya biawak Pak, siluman biawak saya ini Pak sebenarnya Pak. Iya Pak. Kalau saya perturutkan ya Pak ya, saya kalau ada orang jahat sama saya Pak, jarang-jarang saya mau ngalah Pak. Mesri aja saya nggak mau Pak. Tapi saya Islam, disuruh menahan diri. Saya kalau mulai birahi ya Pak ya, ya. Tapi ingat saya Pak, astagfirullah. Ya Pak, Bagus, coba bagus, aja. Umi. Bagus, Tapi Umi. saya ingat, saya Islam. Islam Nabi saya ngajarkan saya untuk berlaku, bersikap, menahan diri. Marah itu bukan hal yang berdosa. Marah itu natur kita, tapi yang disuruh itu adalah tahanlah marah. Saya Pak ya, seandainya saya punya kekuatan ya Pak ya, supranatural nih Pak ya, di Komal ini seandainya saya bisa sentuh hidung Bapak nih ya, setiap oten penghujat itu dan garumai muncung kalian, dan tanggang gigi kalian. Tapi saya ingat saya Islam, astagfirullah, tidak boleh. Nah ini, maka agama saya membentuk perilaku saya, agama saya memperbaiki akhlak saya Pak, agama saya memaksa saya untuk Rifa, kau harus tahan amarahmu. Bagaimana cara mengaktualisasikan kemarahanmu? Kau baca buku Rifa, kau cari tahu tentang agama mereka, betul nggak yang mereka ucapkan itu? Lari Pak ke buku Pak, kemarahannya sudah membara-bara itu Pak. Mana buku, mana buku, mana buku? Tenang, gitu.
Kalau nggak cari makanan yang enak, coklat. Oke, Nah, terima kasih. gitu, Pak. Kasihan yang lama menunggu di bawah, mungkin mereka butuh. Silakan di. Nggak apa-apa. Tapi saya respect nih Pak Petrus ini, teman-teman, luar biasa beliau ini ya. Luar biasa beliau ini. Tepuk tangan buat Pak Petrus dulu ya. Makasih banyak. Bapak, tapi saya mau ngasih info dulu. Bapak tahu nggak Petrus itu pernah dikatai iblis sama Yesus? Di mana ya? Ada ayatnya Pak. Waktu itu Petrus ini menghalang-halangi Yesus disalib. Terus dikatain sama Yesus, "Nyala kau iblis," katanya. Gimana tuh? Nama Bapak kan Petrus soalnya. Aku cuma nanya aja. Saya tahu sih itu pada waktu penyaliban. Jadi tanda kesetiaan Petrus kepada Yesus, lalu dia sumpahin itu, bahkan dia mau potong telinga dari itu kan yang mau membunuh Yesus kan, seperti itu. Jadi tanda ketaatan kepada dia kayaknya tuh. Tapi malah dimarahin Yesus, Pak. Kasihan juga Petrus ya, luar biasa. Tapi jangan salah loh Pak. Walaupun Petrus pernah dikatain sama Yesus iblis, Pak, kunci surga dikasih sama Petrus, Pak. Ya itu dia, mungkin karena tanda ketaatannya itu, lalu hubungan timbal baliknya ya kepercayaannya sesuai ini loh, jiwa yang harus Tapi saya kasih. aku tuh termasuk yang kasihan sama tokoh bernama Petrus dalam Bible. Soalnya sering kali dikata-katain. Yesus ngatain dia iblis, Paulus ngatain dia munafik lagi. Kasihan banget. Kan kata Paulus dia dikatakan munafik gara-gara dia nggak mau duduk bersama orang Yahudi kan, sama orang Yunani. Memang saya salut juga dengan tokoh bernama Petrus dalam Bible ini, teman-teman ya. Teman-teman harus tahu ya, salah satu tokoh yang dihargai di dalam kekristenan itu namanya Petrus. Petrus itu adalah salah satu murid Yesus yang termasuk dikasihi, sama seperti kurang lebih Yohanes ya. Kedudukannya itu hampir beriringan lah dengan Yohanes, teman-teman. Nah, Petrus ini agak sedikit kontroversi dalam keyakinan Kristen itu, teman-teman. Ini just information ya. Kenapa? Karena Petrus ini pernah menyangkal Yesus selama 3 kali, sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Ya, itu kontroversi. Yang kedua, dia bawa pedang, walaupun Yesus itu tidak mengizinkan untuk berperang, tapi dia malah bawa pedang dan dia sempat potong itu telinga orang Yunani. Dan yang selanjutnya, Petrus ini adalah orang yang mencoba menghalang-halangi Yesus untuk disalib sampai-sampai Yesus marah kepada dia, lalu dibilanglah dia iblis. Dan yang ketiga, dia adalah tokoh yang pernah bertengkar dengan Paulus, walaupun dia sendiri membenarkan bahwa Paulus itu adalah orang benar, tetapi kemudian dia dikatakan munafik sama Paulus. Itu kenyataan gitu ada ya. Nah, bagaimana dengan Petrus ini kedudukannya, teman-teman? Dia mati dalam keadaan disalib terbalik karena dia merasa tidak layak mati sama seperti Yesus kepala ke atas ya. Makanya dia matinya disalib terbalik, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas, atas pilihan dia menurut. Hebat Umi ini ya, hebat Umi ini. Kenapa Pak? Kenapa saya hebat Pak? Rifa ya, Ibu Rifa hebat sekali ya, hebat. Oh, saya mah terlihat hebat Pak, cuman kelihatan hebat aja. Aslinya mah saya mah biasa Pak, sama biasa aja. Saya banyak yang nggak saya tahu Pak. Saya kadang-kadang iri Pak lihat orang-orang Pak. Kenapa orang-orang tuh bisa kok setenang itu? Saya Pak orangnya, saya emosian Pak, birahian Pak saya Pak. Mau tahu pokoknya saya tuh kalau udah orang menghina agama saya tuh saya langsung pengen mengeluarkan ilmu kanuragan aja Pak. Tapi alhamdulillah saya Islam, jadi saya menahan diri itu. Saya pura-pura hebat. Tepuk tangan buat Pak Petrus. Nah, kita sapa dulu ya. Ya Pak. Teman Petrus. Tapi Bapak asli orang Jawa ya? Aslinya aku Jawa dulu ya. Oke Pak. Oke Pak. Ini luar biasa. Aku seneng loh. Saya aku asli dulu. Makassar, saya asli Oh, Makassar. Makassar, agak kereba. Makasih. Agak kereba, Iya. pura mandre, baje-baje. Kareba Melo. Ya, Madeceng. Iya Pak. Taunya sama iye aja Pak. Ya. Iye aja. Thank you so much. Iya, you welcome sir. Oke. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak.
Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.